Om Swastiastu, para sahabat, para semeton sedharma, dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Nyoman Murdana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang proses pembuatan rumah adat Bali. Untuk itu, silakan tonton terus video saya ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, di share atau bagikan. Karena dengan berbagi, jadi semakin banyak sahabat-sahabat yang lain atau semeton yang lain menjadi tahu tentang proses pembuatan rumah adat Bali. Karena pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan rumah adat Bali dari nol ya, dari membuat denah, pengaplikasian di lapangan sampai selesai 100%. Dan yang paling penting, bagaimana presentasi dalam bentuk video ini bisa menjadi sebuah referensi kepada sahabat-sahabat yang lain jika sedang berencana membangun rumah adat Bali. Yang paling penting lagi adalah hubungi saya Nyoman Murdana. Jadi karena saya bisa mendesain rumah adat Bali, rumah Bali, segala bentuk bangunan Bali, mengerjakan proyek baik dari skala kecil maupun proyek skala besar, karena Titiang ahlinya dan Titiang banyak tim mengenai profil, alamat, jadi semuanya lengkap ada di deskripsi di bawah video ini. Silakan diklik di bawah video ini. Baiklah, Ratu Widodane, semeton semuanya, kita mulai saja karena materi sudah saya siapkan. Jadi kita langsung saja ke layar komputer atau layar monitor. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang kita sudah di depan komputer ya, di layar komputer. Jadi pada tutorial sebelumnya saya membahas baru sampai pada level ya, ketinggian masing-masing bangunan. Next, sekarang saya akan mereview tentang merajaan ya. Mengenai ketinggian merajaan ya, dari lantai rumah ini adalah 1,25 meter ya, seperti itu. Kemudian untuk luasnya, luas merajaan ini Kangin Kauh ya, utara timur 12,11, jadi 12 meter, 11 cm. Untuk timur barat ya. Untuk utara selatnya berapa ya? Kita lihat sekarang, cek 11,11 meter ya, 11 meter, 11 cm. Jadi ada selisih 1 meter perbandingan antara panjang dan lebar. Nah, ini tempat selatan. Jadi ini porsi cali bentar, ini porsi padu rakso ya. Padu rakso artinya padu, itu artinya pertemuan, rakso artinya menguasai, membidangi, mewilayahi ya. Pertemuan antara Kajo dan Kangin, pertemuan Kangin dan Klot ya, disebut itu namanya padu rakso ya. Itu sekarang kita review untuk masing-masing pelinggi. Mengenai jarak ya, pelinggi dari tembok ya 87 cm itu adalah terjemahan dari tigang tampak sampel, plung tampak sampel ya. Jadi satu sampel itu 25 cm, satu tampak itu 25 cm, sampel itu 25 kali 3 75 ditambah 12 cm 87, itu terjemahannya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa tigang tampak sampel? Karena tigang tampak sampel itu mengacu kepada Astowaro, Sri Indro Guru, jatuh di guru ya, seperti itu alasannya. Nah, kemudian di sisi utara sama juga 87 ya, 87. Nah, kemudian untuk piasan, berapa jarak bataran piasan ya, pengisi piasan dari tembok ini 37 cm, hasil terjemahan dari tampak sampel. Tampak itu 25, sampel itu 12, 25 tambah 12 itu 37 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masukkan pelinggihnya ya. Nah, masukkan pelinggihnya. Nah, di mana pelinggihnya? Ya, coba akan saya masukkan. Nah, ini untuk lantai dulu, lantai merajaan ya. Kemudian kita masukkan layer merajaan. Ya, layer merajaan. Nah, ini ya, ini tampilan dari tampak selatan ya. Ini tadi bentar ya, ini padu rakso. Sekarang kita masuk ke jeroan ya. Kita bahas satu persatu mengenai tiga tampak sampel tadi ya. Nah, dengan acuan tiga tampak sampel, apakah
air cucuran, air hujan itu jatuh di jeroan atau mengenai tembok. Setelah saya cek, ya, kita lot, kita buatkan garis lurus dari genteng ini ya, dari genteng ini turun, air cacapnya jatuhnya di sini. Ternyata tidak jatuh di luar ya, masih di jeroan, masih jauh ya. Jadi aman dengan hitungan 3 tampak sampel seperti itu. Nah kemudian yang meragukan kayaknya di piasan, karena piasan itu porsinya adalah tampak sampel 37. Sekarang kita tes ya. Sekarang kita tes. Ini adalah ujung genteng ya, ujung genteng. Kita lot ya, turun lurus ya. Nah jatuhnya di sini, masih di jeruan ya, masih di jeruan dan tembok tidak kena. Kelihatan nggak garisnya niki ya? Garis ini adalah lot, lurus, tegak lurus ya. Jadi cacapannya itu, air cucur itu masih di dalam tembok, masih di jeruan. Jadi aman ya. Jadi keraguannya sudah terjawab tadi, seperti itu. Nah sekarang saya akan mereview tentang pelinggih ya. Nah, ini tampilannya. Jadi yang paling selatan ini nih, nah, yang paling selatan namanya, ada yang bilang kugu ya, ada juga bilang pelinggih gede, ada juga bilang pelinggih pengurah ya. Apapun sebutannya ya, tidak masalah. Yang terpenting visinya sama, tujuannya sama, maksudnya sama. Nah mengenai yang melinggih, yang berstana di tugu ini, di jero gede ini, di penglurah ini adalah Mebiseko jero gede ya, Mebiseko ngurah atau Mebiseko ngurah. Jadi yang berstana di sini bukan dewa ya, jadi setengah dewa, setengah ayo. Fungsi dan tugasnya adalah sebagai penjaga ya, sebagai moderator ya, sebagai sekretaris istilahnya ya, sebagai penjaga. Jadi menyambungkan tujuan kita kepada itu tugas ya yang ini. Nah kemudian di utaranya penglurah ya, jero gede itu namanya Kemulan Rong Tigo. Nah, sebut juga Rong Tigo, ada bilang Kemulan atau Rong Tulung ya. Apapun sebutnya itu tidak masalah. Nah, jadi perbedaan itu indah ya. Fisiknya sama ya. Jadi maksudnya sama, nah, tujuannya sama, tidak masalah ya. Jadi yang melinggih yang berstana di Kemulan ini, ada yang bilang bahwa di sini melinggih adalah Trimurti, dan yang paling lazim adalah yang melinggih di sini adalah Ida Betaro yang guru atau Pitaro Pitari leluhur kita ya, yang sudah bersih, yang sudah diaben ya. Nah, jadi yang paling kanan, nah, karena ada 3 rong ini ya, 3 lubang ya, yang paling kanan dari objek ini ya, yang paling kanan dari objek ini adalah leluhur kita Ida Betaro yang guru asane meraga lama. Kemudian yang paling kiri ya, dari objek ya, paling ujung kiri, paling kelot ya, ini leluhur kita Betaro yang guru sane meraga wadon atau istri. Nah untuk yang di tengah, jadi yang tidak berjenis kelamin ya, tidak berjenis kelamin. Nah jadi sudah menyatu dengan Tuhan seperti itu. Nah kemudian di utaranya Kemulan atau Kemulan, di utaranya Rong Tigo itu namanya Padmo Sari ya, ini bentuknya Padmo Sari, ke sudut ya, hadapnya ke sudut, menghadap ke selatan juga tidak masalah, menghadap ke barat juga tidak masalah. Itu tergantung sikon, situasi dan keadaan ya, tergantung posto juga. Jadi yang melinggih yang berstana di Padmo Sari ini merupakan Nyasa Setana Sang Yang Tritunggal, Sadasiwo, Pramosiwo, lan Siwo. Dalam manifestasi beliau sebutnya adalah Ida Sang Yang Diwaso, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga Nyasa Setana Sang Yang Siwo Radityo itu. Nah kemudian untuk di baratnya ya, ini namanya yang menghadap ke selatan ya, ini namanya Taksu ya. Yang melinggih di Taksu ini adalah Betari Saraswati atau Dewi Saraswati. Jadi intinya di sini kita lunas tuntunan kepada beliau agar pikiran kita ya selalu dituntun dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan profesi kita masing-masing. Apapun profesi kita, nah di sini kita lunas tuntunan, ya lunas penugrah, agar kita bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas. Itu jadi ketika kita fokus menjalankan tugas apapun kita, jadi kita akan lebih metaksu, lebih berwibawa ya, dan akan keberhasilan itu akan lebih ya, lebih signifikan.
itu kita keluar sekarang. Ini tapak selatan ya. Itu sekarang tampak perspektif. Nah kemudian tapak barat ada pelinggih namanya pelinggih Suryonatah ya. Ini pelinggih Suryonatah ini menghadap kauh ya, menghadap ke barat. Jadi bentuknya seperti Padmo ya, seperti Padmosari ya, cuma lebih tenang saja. Nah kemudian yang berstana di Suryonatah ini adalah Betara Suryo. Fungsinya agar beliau selalu eling memberikan sinar sucinya kepada semua penghuni ya, semua keluarga dalam aktivitas keseharian. Semoga beliau memberikan sinar sucinya agar kita selalu rahayu dalam menjalankan aktivitas keseharian. Nah kemudian di utaranya ini ya, karena ini merupakan posisi pelinggih Tugu Karang, di sini merupakan request ya, letaknya ini adalah request dari owner. Jadi ini adalah namanya Tugu Karang ya, Penunggun Karang. Jadi yang berstana di Tugu Karang ini adalah Sang Kala Raksa ya, bukan dewa ya, Sang Kala Raksa seperti itu. Jadi yang melinggih di sini adalah rajanya Kala ya. Jadi di sini kita biasanya ngatur sesajen. Baik, Ratu Dedane, seperti itu ya bisa tersampaikan. Jadi tutorial ini nanti akan saya lanjutkan dalam video berikutnya untuk membahas bangun-bangun yang lain. Saya Sinab untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.